Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Perkenalkan, nama saya adalah Lutfi Mubarok dan saya adalah guru fikih di MI Raudhatul Thalibin Mindahan Bati Alit Jepara. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025-2026 batch 4 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 25406061193. Selanjutnya pada hari ini yaitu hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 MI Raudhatul Thalibin Mindahan Bati Alit Jepara dengan materi zakat dan zakat fitrah. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Masih semangat? Masih. Hari ini kita belajar fikih. Materinya zakat dan zakat fitrah. Tapi sebelum itu, siapa yang memimpin doa? Mas Soib. Kelas. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak berangkat? Teman-teman kalian? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Laila, Samira. Saya absen dulu aja ya. Ahmad Farid, Betul. Reza, Betul. Fajiatul Kiptiar, Muhammad Asyafatan, Hadir. Nadia Hanza Azhara, Salsabila, Hadir. Maria Alka, Nikmah Maulida, Laila Alfini Hasanah. Kenapa ini enggak berangkat? Kaget. Yang tidak berangkat berapa? Kita doakan ya, semoga besok bisa dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya. Al-Fatihah. Jadi kalian di sini sudah tahu zakat itu apa? Tahu. Soalnya kalian kan sudah pernah, tidak menutup kemungkinan kalian itu sudah melakukan ibadah zakat, ya kan? Umur kalian sudah berapa? Berarti sudah 11 kali. 13 ya, sudah 13 kali.
mestinya. Soalnya zakat itu per tahun, setahun sekali. Ada yang sudah pernah melaksanakan ibadah zakat sendirian? Sendirian sudah pernah? Berarti sudah pernah ya? Sudah tahu, sudah punya gambarannya ya? Lalu yang saya harapkan nanti kalian itu tahu apa itu zakat secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa apa? Tahu nggak zakat? Secara istilah. Lalu kalian nanti juga bisa tahu apa itu zakat secara bahasa dan istilah. Selain itu juga tahu takaran zakat. Yang ketiga, niat zakat. Dan yang keempat, kalian nanti tahu manfaat dan hikmah dari zakat. Selain itu, kalian juga nanti tahu juga dasar-dasar hukum zakat, ketentuannya. Siapa yang berhak menerima zakat dan siapa yang tidak berhak menerima zakat. Itu ya. Jadi zakat itu apa? Secara bahasa mensucikan, membersihkan diri, membersihkan jiwa dari apa? Membersihkan dari apa? Apa kira-kira yang dibersihkan dari jiwamu berapa? Kotor dari apa? Dosa. Berarti zakat di sini itu membuat ibadah kalian nanti bisa, ibadah zakat kalian itu bisa untuk membersihkan dosa-dosa kecil, membuang dosa-dosa. Selanjutnya Pak Lutfi Pak Guru akan memperlihatkan video tentang zakat. Diperhatikan ya. Lihat video bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mudah-mudahan pada hari ini semoga anak tetap sehat, selalu bersemangat. Hari ini nanti kita akan belajar informasi semester 1 tentang zakat fitrah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sering mendengar tentang zakat fitrah dan kita sudah melakukan zakat fitrah. Nah, apa pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya adalah bahan pokok untuk pendidikan diri. Dan zakat fitrah ini dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa ya tujuan dari zakat fitrah itu? Tujuan dari zakat fitrah yaitu yang satu, membersihkan diri kita dari dosa, dan yang nomor dua adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Anak-anak, apa yang untuk zakat fitrah itu dan berapa besarnya zakat fitrah yang kita berikan? Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dalam pendapatan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Dan setiap jiwa atau orang, apa hukum zakat fitrah itu? Hukum zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain bagi setiap orang Islam. Dan hukum zakat fitrah ini terdapat dalam firman Allah surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Idul Fitri. Dan yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh ini yaitu sesudah sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, ini waktu-waktunya ya, kalian perhatikan. Ada
Ada waktu mubah, waktu wajib, afdol, makruh, dan haram. Wajib kuwi ketika akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, waktu yang afdol, yang baik itu sesudah sholat subuh. Jadi baru sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri itu waktu yang lebih baik. Dan ada juga waktu yang haram. Yang haram itu ketika sudah melewati bulan Ramadan, sudah melewati sholat Idul Fitri, dan matahari sudah terbenam. Jadi bulannya itu sudah tidak bulan Ramadan, tapi masih di bulan Syawal dan matahari sudah terbenam. Itu haram hukumnya. Jadi zakat itu seperti itu ya, 1 tahun sekali dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau waktunya melewati, ya haram jadinya. Seperti itu. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu kapanpun bisa dilakukan. Beda dengan yang zakat fitrah. Maksudnya Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8. Siapa saja ya? Yang pertama ada nomor 3 adalah amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Yang nomor 4 adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang berhutang untuk tujuan atau kepentingan yang baik. Yang ke-7 adalah fisabilillah, untuk tujuan yang baik. coba lagi, kalian tahu apa itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, goreng, fisabilillah, ibnu sabil? Tahu kalian kan? Sudah dijelaskan sama Mbak siapa itu, Mbak Nurul Iqomah. Mau ngendi Nurul Iqomah? Fakir itu sing piye mau pas-patan? Yang bagaimana fakir itu? Jawab saja. Fakir adalah orang yang tidak mampu, tidak mempunyai pekerjaan maupun tempat tinggal yang layak, sama sekali tidak mempunyai penghasilan, itu fakir ya. Kalau miskin itu punya penghasilan tapi orang cukup. Nah, kalau merah terus amil, apa amil? Amil apa tadi? Pengurus zakat, penerima zakat, lembaga-lembaga zakat, itu namanya amil. Contohnya kayak ini sih namanya zakat, orang kan melihatnya kan mu'alaf, mu'alaf itu apa? Orang yang baru masuk Islam. Budak itu apa? Ya wis budak ngono ya, ngerti ya, budak kuwi. Gharim apa? Orang sing terlilit hutang, nyarutangi kangelan, hutang nyarutangi kangelan, wong sing total karu-karuan. Gharim iki jenenge kaya sapa? Fisabilillah. Apa tadi fisabilillah? Fisabilillah orang yang kehabisan fatan. Yang fisabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu kaya apa itu model contohnya? sholat 5 waktu. Mau berjuang itu kan kewajibanmu. Itu sebagai kewajiban dasarnya manusia diciptakan itu kan sholat. Wes siji sholat, liane kuwi apa? Lek nyanu apa? Lek jadi wong jahat tapi sholat terus ya Pak. Juga. Ya surga kalau ora surga ya enggak urusan Pak Lutfi, itu urusan Gusti Allah itu. Ketika ditentukan di situ ada berbuat jahat, dosa nggak berbuat jahat? Dosa. Tapi kalian sholat itu kewajiban, sedangkan berbuat jahat itu perbuatan
perbuatan yang dibenci oleh Gusti Allah, ya tetap dapat dosa. Orang dong nganggur mau gawe Jakarta itu kan gak iso. Soalnya di situ kan sudah ada ketentuan dari Gusti Allah. Apa ketentuannya apa? Takwa itu apa? Ketentuannya itu apa? Takwa. Orang yang Menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, kan gitu. Ya, Maksudnya kalau kita melaksanakan zakat fitrah ini ada niatnya. Niat zakat fitrah adalah nawaitu an-ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardhon billahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu ain karena Allah jagungan terus. Ya. Sedangkan tadi zakat fitrah itu diserahkan langsung kepada yang berdoa atau diserahkan kepada panitia zakat, Kancane iso. baik panitia zakat di masjid maupun di musola. Setelah tadi kita belajar tentang zakat fitrah, dengan soal yang nomor 1, apa pengertian dari zakat fitrah itu? Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang zakat fitrah Makul Fikih kelas 5 semester 1. Berarti sampai sini sudah paham ya? Paham kan? Bagi kita Ya harusnya sudah paham, soalnya itu sudah pernah kalian praktekkan sendiri, sudah pernah kalian praktekkan setiap tahun. Biasanya kalau kalian zakat itu gimana caranya? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, 6 tahun ini. Zakat kalian sendiri apa dibagilkan sama Bapak Ibu? Diwakilkan sama Bapak Ibu. Iya, seperti itu. Tapi nanti pada suatu ketika nanti kalian akan melaksanakan sendiri. Berputar, dunia itu berputar. Lagi selanjutnya, zakat fitrah secara istilah yaitu suatu perbuatan ibadah sosial, perbuatan pemberian bahan pokok terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan tertentu. Niatnya tadi gimana? Mas Farhan, halo. Niatnya tadi gimana? Ayo bareng-bareng niatnya tadi gimana? Lalu takarannya tadi berapa? 1 sok sama dengan 2,5 kilogram beras. Bisa digantikan dengan uang. Kalau tidak ada beras bisa langsung diganti dengan uang. Kalau tidak ada beras bisa diganti dengan bahan pokok sesuai yang ada di daerah masing-masing. Ketika di daerah yang tidak ada beras, tidak ada jagung, tidak ada gandum, adanya itu cuma umbi-umbian, boleh. Umbi-umbian boleh. Seperti itu. 1 sok itu berapa? Beras kurma gandum ini 1 sok itu ini 1 sok takaran ukuran 1 sok itu 4 mut. 1 mut 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Nah, berarti 4 cakupan telapak tangan orang dewasa, sama dengan seperti itu. Soalnya bisa layaknya Kanjeng Nabi kan tak ada timbangan sisa. Ukuran itu nggak telapak tangan gini. Nyakup beras 4 cakupan, tapi lorong ini orang dewasa bukan anak kecil. 4 cakupan ya, 4 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa itu takarannya. Dulu ketika belum ada timbangan. Kalau sekarang, bahkan sekarang itu zaman sudah
kajian itu ada loh, zakatnya seperti itu. Kalian pernah nggak lihat zakat Tiongkok? Betul. Tapi Pak Lucy nggak tahu hukumnya, itu masih di apa namanya? Masih dalam kajian para ulama, masih menjadi kajian para pejuang, para istihad, masih di kajian. Sulam bos. Mau sok jalan yang aku voucher, nek sama mau voucher ini apa jenis? Ono diskon. Pak, nek voucher umroh Pak. Zakat Mas Fatah. Zakat digital bahkan zakat itu dilakukan dengan cara digital itu mending untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mending menggunakan beras ketentuan pokok yang ada dalam PK itu ya. Kalau tidak tahu hukumnya tidak boleh diikuti, apalagi kalau ada diskon seperti itu. Manfaat lah, ini manfaatnya meringankan beban orang lain. Jadi meringankan beban orang lain itu menegaskan bahwa zakat itu dalam harta kita itu adalah milik hak orang lain. Beberapa kecil dari harta kita itu adalah hak orang lain. Selanjutnya membersihkan harta dan jiwa. Manfaatnya, dan masih banyak sekali manfaat zakat. Bisa kalian angan-angan sendiri. Punya gambaran kira-kira? Di dalam pikiran kalian punya gambaran selain yang ada di sini di PowerPoint? Ada kan? Ada ya, pokoknya yang baik-baik dalam hukum sosial, hukum saling menghargai, saling menghormati terhadap sesama, saling membantu. Gimana, masih semangat? Untuk menambah semangat kita berdiri dulu. Melakukan ice breaking. Tepuk semangat. Ya, duduk. Tepuk tangan. Close. Terus selanjutnya yaitu perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Perbedaannya itu apa? Jadi zakat mal itu adalah bisa dilakukan kapanpun, harta simpanan dengan akad tertentu, tidak hanya melakukan pemberian tapi dengan akad. Dan yang diberikan itu adalah harta simpanan seperti emas, terus apa itu tadi? Penghasilan profesi, aset perdagangan dan lain sebagainya. Tapi kalau zakat fitrah itu ada ketentuannya, yaitu dilakukan ketika menjelang Idul Fitri. Semua umat muslim dari mulai lahir sampai menjelang kematian, sampai meninggal lah intinya. Nah, ini selanjutnya yaitu hikmah zakat. Itu hikmah zakat. Bisa dipahami, dilihat, dipahami. Sebelum kalian tidak pernah melakukan zakat, apakah kalian pernah merasakan dari poin-poin hikmah zakat tersebut? Kira-kira kurang lebihnya materi tentang zakat. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oh iya, Mbak Mia, silakan bertanya. Bolehkah kita membayar zakat selain dengan beras? Oh, bolehkah kita membayar zakat selain dengan beras? Jadi Mbak Mia di sini tanya, berikan tepuk tangan. Pertanyaannya, bolehkah kita membayar zakat dengan selain beras? Jawabannya yaitu boleh. Tadi kan sudah dijelaskan dalam materi, yaitu makanan pokok. Makanan pokok itu yang dijelaskan tadi apa saja selain beras? Jagung, gandum, kurma, dan makanan pokok lainnya.
sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ketika di daerahnya adanya sagu, ya boleh dengan zakat fitrah dengan sagu. Boleh. Sagu itu makanannya orang Papua, kayak lo pernah lihat nggak video-videonya orang Papua? Sampai sini sudah paham ya? Jadi apapun makanan pokoknya itu boleh. Selanjutnya kita nanti mengadakan praktek ya, praktek melaksanakan zakat fitrah. Setiap kelompok memajukan 2 delegasi untuk mempraktekkan. Kelompoknya yaitu ada berapa orang ini? 20, ya kan? 20 kan? Berarti ada 4 kelompok. Setiap kelompok ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Berhitung dari Syarifah, Mbak Syarifah. 3, 4, 5 ya, sampai ini 3, kelompok 3. Terus kelompok 4 laki-laki ini seluruhnya, kelompok 4 laki-laki. Kita praktekkan mulai dari kelompok 1. Sudah tahu niatnya ya? Gimana niatnya zakat fitrah? Zakat fitrah niatnya gimana? Fardholillahi ta'ala. Ya gitu. Siapa kelompok 1 yang mau maju? Salsa sama Novi ya. Salsa yang menjadi muzaki, Novi yang jadi mustahik. Ini buat medianya ini. Anggap saja ini beras 2 kilo, 2,5 kilo. Ayo sini Mas. Silakan. Mbak Novi sama Mbak Salsa silakan. Ayo. Novi sama Mbak Salsa. Siapa yang jadi muzaki? Novi, mustahiknya Mbak Salsa. Ayo duduk dipraktekan. Nama itu Al-Fitri zakat al-fitri an-nafsi fardholillahi ta'ala. Ini niat zakat fitrah saya, mohon diterima. Ya, saya terima. Jadi sudah lihat ya tadi yang dipraktekkan oleh Mbak Salsa sama Mbak Novi. Sudah bisa kan? Tadi niatnya gimana? Nawaitu an-ukhrija zakatal fitri an-nafsi fardholillahi ta'ala. Jadi kurang lebihnya itu seperti itu. Simple. Zakat itu simple. Yang penting niatnya, akadnya. Sekarang kelompok 3. Silakan yang mau kelompok 3. Mbak Laila mau ya? Mbak Laila sama Mbak Maria. Coba praktekan sini. Ya, sini aja, berhadapan-hadapan sini. Ini zakatnya ini. Anggap saja itu beras 2,5 kilogram. Ayo. Itu Al-Fitri zakat al-fitri an-nafsi fardholillahi ta'ala. Di sini kasihkan. Ini niat beras saya. Ini dia zakat fitrah saya, mohon diterima. Ya, sempurna. Kurang lebihnya itu seperti itu. Pada akhirnya nanti kalian akan melakukan semuanya, tidak bergantung kepada orang tua, soalnya kalian itu bakal dewasa. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk mengevaluasi materi ini, Pak Lutfi akan membagikan soal refleksi, yaitu tugas khusus materi zakat fitrah ini. Dibagikan, dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Pak Lutfi ingin melihat seberapa jauh materi yang kalian pahami. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh menurut bahasa kalian. Soalnya ini tugasnya tugas refleksi. Kerjakan, kalau sudah selesai dikumpulkan di depan. Sudah selesai apa belum? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan.
Materinya, ayo bisa dikumpulkan. Ayo semuanya, dikumpulkan semuanya, ayo. Semuanya, ayo. Yang laki-laki mana? Yang laki-laki mana? Kumpulkan. Hari ini materinya sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan. Pesan saya di sini, jangan pernah patah semangat dalam mencari ilmu, tetap semangat dalam belajar. Ya, dasarnya wong urip ku ya kok ngilmu. Dasar wong urip. Kowe ra ngilmu itu sak karuan terus ngono ya.